Selamat pagi Romo Alek dan para sahabat-sahabat Sadana terkasih. Selamat jumpa kembali dalam kelas virtual Sadana pagi ini. Semoga semuanya, baik yang dalam keadaan sakit maupun yang dalam keadaan sehat, tetap dalam perlindungan kasih Bapa kita. Puji Tuhan, hari ini kita bisa mendengarkan lagi pengajaran dari Romo Alek Dirja yang berjudul Persembahan Diri. Saya Lucy yang akan menjadi moderator pagi ini. Mari kita siapkan hati kita dulu untuk mendengarkan satu lagu sebelum kita mulai acara kita. Lagu tersebut berjudul Ambillah Tuhan. Dan setelah lagu selesai, tolong Bu Alwin langsung membuka acara kita ini dengan doa pembuka. Setelah itu kita akan masuk mendengarkan bimbingan Romo Alek. Oke, mari kita dengarkan dulu. Silakan Bu Helen. Selamat pagi Romo Alex, Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kepadamu kupersembahkan hari ini dengan segala pikiran, perkataan, dan suka duka yang ada dalam kesatuan dengan Yesus Kristus Putramu, yang senantiasa mempersembahkan diri bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi penuntun dan kekuatan kami untuk menjadi saksi cinta kasih Bapa. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Alwin. Romo, kami sudah siap untuk mendengarkan bimbingan rohani yang berjudul Persembahan Diri yang akan Romo bawakan pagi ini. Silakan Romo. Pertama, selamat pagi, selamat siang semua para kerabat Sadana yang terkasih. Kita sudah beberapa minggu tiap kali mendalami suatu tema yang kita pilih. Tema kita yang kita gumuli sampai sekarang ialah Be yourself. You are God's dream. Artinya, jadilah dirimu sendiri. Engkau ini adalah buah impian Allah. Maka selama ini renungan-renungan kita itu mau menerawang jati diri kita
masing-masing. Apa adanya, sesuai dengan anugerah Allah. Kita telah merenungkan mengenai apa itu menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri artinya menghayati keunikan kita masing-masing. Waktu lahir kita itu diberi bakat dan cacat masing-masing. Tidak ada orang yang sempurna 100% atau jelek 100%. Semua orang mendapat bakat dan cacat pembawaan asli. Tetapi kita berkembang dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, menjadi seperti kita masing-masing saat ini. Apapun yang terjadi sebetulnya selalu dengan mengikuti penyelenggaraan Allah yang penuh kasih dan penuh kuasa. Maka pada akhirnya kita itu sadar kalau kita mau menjadi buah impian Allah yang betul, kita perlu belajar dari sang gambar Allah sendiri, ialah Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang menjadi manusia untuk menunjukkan jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan yang ditunjukkan oleh Yesus adalah jalan pelayanan. Kita masing-masing, entah sebagai bapak, entah sebagai ibu, entah sebagai guru, entah sebagai polisi, entah sebagai dokter, entah sebagai satpam, kita itu punya kesempatan untuk melayani sesama dengan cara yang sangat berbeda-beda. Tetapi selalu meneladani Yesus Kristus karena Dia menunjukkan jalan. Dan tidak hanya jalan, Dia juga menunjukkan kebenaran. Kebenaran itu intinya adalah cinta kasih. Maka segala pelayanan, apapun bentuknya, itu menjadi sangat indah, sangat dekat dengan Bapa kalau ada cinta kasih. Maka kebenaran adalah cinta kasih. Hidup. Yesus bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Hidup itu keselamatan, kebahagiaan kekal. Kita akan sampai kepada keselamatan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena cinta Allah yang dicurahkan ke dalam hidup kita. Paulus mengatakan, kita selamat bukan karena pekerjaan kita, baik atau lebih baik, tetapi kita selamat karena iman akan cinta. Cinta dari Allah kepada kita dan cinta dari kita kepada sesama dan langsung kepada Tuhan. Maka Yesus bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup."
kita itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi buah impian Allah. Apa itu impian? Impian itu adalah keinginan yang begitu kuat sampai di bawah sadar, sampai di bawah ke dalam tidur, sampai jadi impian. Maka orang berkata, impian adalah keinginan yang sangat kuat sampai mempengaruhi alam bawah sadar kita. Kita berkata, kita itu buah impian Allah. Maka pasti sangat indah. Menjadi manusia itu sesuatu yang luar biasa. Sederhana bagaimanapun, kita itu buah impian Allah. Dia yang pernah bersabda, mari kita membuat manusia dari debu tanah menjadi gambar dan rupa kita. Maka mau melihat Allah seperti apa? Lihatlah manusia. Dan kalau kurang sempurna, lihatlah manusia Yesus Kristus. Maka kita sudah sampai pada beberapa renungan mengenai tema itu. Be yourself. You are God's dream. Jadilah dirimu sendiri, kau ini buah impian Allah. Menyadari kuasa dan kasih Allah dalam hidup kita masing-masing, kita tak bisa lain, kita mau mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Dan persembahan yang paling berharga adalah diri kita masing-masing. Maka pada pertemuan kali ini saya ingin sedikit mengembangkan persembahan diri kita. Bagaimana itu bisa kita laksanakan? Lalu kita belajar dari kitab suci. Dalam kitab suci, Allah menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa. Mengenai manusia pertama, kitab suci dalam bahasa Ibrani ada kata-kata Abudah dan Syamar. Apa itu? Abudah dan Syamar artinya adalah memelihara. Artinya ialah mengatur dan memelihara. Maka hidup kita perlu diatur dan dipelihara supaya sesuai dengan impian Allah itu. Adam dan Hawa pasti dua orang manusia yang sangat indah, lahir dari tangan Allah. Memang dari debu tanah seperti kita, tetapi lahir pertama dari tangan Allah sendiri. Sayang, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Maka tugas memelihara Taman Eden, mengatur Taman Eden sebagai persembahan kepada Allah menjadi gagal. Tetapi Allah tidak pernah gagal.
maka Allah memang menjanjikan akan ada waktunya seorang yang lahir dari wanita, dan dialah yang akan menjadi gambar Allah yang sejati dan yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Itulah Yesus Kristus. Tetapi Tuhan Yesus itu harus ditunggu lewat anak cucu Abraham, antara lain lewat bangsa yang terpilih, bangsa Israel. Maka Abudah dan Syamar mengatur dan memelihara itu menjadi tugas bangsa Israel. Khususnya waktu mereka dibebaskan oleh Tuhan dari Mesir oleh Musa, dan mereka itu dibawa oleh Musa ke tanah terjanji Israel lewat padang gurun. Mereka bersyukur pada Tuhan. Tetapi suatu ketika entah bagaimana mereka melakukan suatu kekeliruan lagi. Mereka tidak menyembah Yahweh Allah, tetapi menyembah anak lembu emas, bikinan sendiri. Mereka menyembah berhala. Maka tugas mempersembahkan dunia, mempersembahkan seluruh bangsa kepada Allah gagal lagi. Sekali lagi, Allah tidak pernah gagal. Maka Allah kemudian memilih penggantinya yang menjadi imam besar, yang mewakili seluruh bangsa manusia, mewakili seluruh bangsa Israel, ialah Yesus Kristus sendiri. Itu terdapat dalam kitab suci. Saya tidak mau membacakan sekarang karena mungkin waktunya tidak terlalu sempat. Tetapi para Bapak Ibu pada suatu ketika bisa membaca, kalau itu sudah dijadikan tulisan entah lewat HP, entah lewat buku yang akan saya jadikan buku-buku kecil untuk menjadi bahan renungan. Yesus Tuhan kita menjadi penyembah yang benar. Allah memilih imam dari antara makhluknya. Pertama Adam dan Hawa itu punya tugas imami, mewakili seluruh ciptaan. Ada langit dan bumi, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan-hewan dan binatang. Semua itu diwakili oleh manusia. Manusia adalah inti ciptaan yang paling indah karena bisa mempersembahkan seluruh ciptaan kepada Allah. Ketika gagal, Allah memilih bangsa Israel yang dibawa keluar dari Mesir. Ketika mereka gagal, maka ada satu suku yang tidak menyembah berhala, itu suku Lewi. Maka dari antara mereka ada imam-imam. Ada imam agung dan imam-imam yang mewakili seluruh bangsa mempersembahkan diri kepada Allah. Karena persembahan umat Israel kuno kurang sempurna, maka Allah Bapa
mengutus putranya sendiri yang Dia kasihi menjadi manusia. Dan Dia menjadi imam besar yang mempersembahkan seluruh alam ciptaan, mempersembahkan seluruh umat manusia menjadi persembahan yang berkenan bagi Allah. Tetapi Yesus Kristus tidak mau sendirian menjadi imam besar, tidak. Dia mau mengajak semua umat yang mau bersama Dia mempersembahkan diri kepada Allah. Pertama, lewat sakramen baptis, di mana orang dipersatukan dengan Allah Tritunggal. Kita dibaptis dengan kata-kata, Engkau kupermandikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan dituangkan air baptis itu. Maka lewat sakramen baptis, kita itu dipersembahkan kepada Allah Tritunggal. Tetapi di antara mereka yang dibaptis, ada lagi yang dipilih menjadi imam-imam untuk mempersembahkan seluruh umat manusia kepada Allah bersama Kristus dalam Ekaristi. Maka Ekaristi adalah suatu persembahan yang paling agung dan yang sangat berkenan bagi Allah. Dalam Ekaristi kita itu bersatu dengan Allah. Yesus bersabda, yang makan dagingku dan minum darahku, aku tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam aku. Seperti Bapa mengutus aku dan memberi hidup, demikian pula aku memberikan hidupku bagimu. Maka bila kita merayakan Ekaristi, apalagi menerima komuni, kita itu sangat bersatu dengan Allah, sangat bersatu dengan Kristus. Hampir tak bisa dipisahkan. Maka waktu kita menerima komuni, kita menyambut roti kecil nampaknya, tetapi sebetulnya Kristus bersatu dengan kita dan kita bersama dengan Kristus menjadi imam yang mempersembahkan hidup ini kepada Allah. Seorang beriman yang sangat sederhana di antara kita, suatu hari waktu menerima komuni, dia berdoa, Tuhan, aku bersyukur bersatu dengan Dikau. Dan dia itu mendapat suatu jawaban di lubuk hatinya dari Yesus. Apabila dalam menerima komuni, kamu mau mohon sesuatu, mohonlah. Pada waktu itu yang berdoa bukan kamu, tetapi aku bersama dengan kamu. Dan doa kepada Allah Bapa oleh putranya apa yang tidak bisa berhasil. Oleh karenanya, pada waktu kita menerima komuni, kita itu bisa mohon apapun, akan diberikan yang terbaik. Mungkin bukan yang kita sebutkan, tapi yang lebih baik, karena Allah tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Kita menjadi imam bersama dengan Kristus. Kita mempersembahkan seluruh alam ciptaan kepada Kristus.
Ada mazmur yang sangat indah menurut saya. Bisa kita jadikan doa persembahan kepada Allah. Mazmur 8. Saya mohon Bu Alwin membacakan Mazmur 8 ini bagi keperluan kita bersama. Kita mendengarkan saja karena mataku sudah tidak bisa membaca sendiri, maka saya mohon Ibu Alwin membacakan Mazmur 8 untuk kita. Baik, mohon. Mazmur 8. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Mazmur 8, 1-10. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Kirit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara. Dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasinya. Melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Terima kasih. Mazmur yang begitu indah melukiskan kemuliaan manusia di hadapan Allah. Karena kita mewakili seluruh ciptaan dan karenanya kita berjumpa dengan Allah. Kebetulan saya pernah ke rumah Buddha Gautama di India waktu belajar filsafat timur dulu. Sudah sekian puluh tahun. Tapi saya masih ingat di sana ada orang yang duduk dengan mata terpejam. Saya dan beberapa teman ikut duduk di sampingnya, hanya mata terpejam saja. Kemudian ketika orang itu membuka mata, kami berkata, "Selamat sore." Good evening, selamat sore. Lalu kami bertanya, "Kamu tadi sedang berdoa apa?" "Aku tidak berdoa." "Tapi kamu seperti berdoa." "Aku tidak berdoa, tetapi aku berjumpa dengan Allah." "Bagaimana?" "Aku mendengarkan suara-suara di sekitarku." Suara apapun. Ada
suara angin yang lewat di antara daun-daunan. Ada suara burung yang berkicau. Ada deru dari lautan yang jauh tetapi terdengar gelombangnya. Semuanya itu membuat hatiku sangat tenang. Hanya menikmati suara saja, termasuk suara-suara kecil dari binatang-binatang seperti jangkrik dan semut. Aku dengarkan saja. Aku bersatu dengan alam. Dan bila aku bersatu dengan alam, tanpa sadar aku dibawa kepada Sang Pencipta alam. Aku ada di tengah alam semesta. Aku ada dalam tangan Tuhan. Aku tidak berdoa. Aku hanya menikmati suasana hening. Aku hanya bersatu dengan alam. Ternyata aku berjumpa dengan Sang Pencipta alam. Hatiku jadi damai. Kalau Anda demikian kata orang tadi, mau cobalah mendengarkan suara-suara di sekitar. Apapun suara itu. Dan kau akan berjumpa dengan Sang Pencipta alam dalam keheningan. Keheningan adalah anugerah yang sangat agung. Kami berempat jadi diam, tutup mata barang setengah jam. Tahu-tahu kami jadi berdoa. Tidak dengan kata-kata, tidak dengan pikiran, tapi dengan apa adanya. Mempersembahkan seluruh alam ini kepada Sang Pencipta. Ketika kami pulang, saya berkata kepada teman-teman, kami tanpa sadar menjadi imam yang mempersembahkan seluruh alam. Dan tanpa sadar bersama dengan Kristus, karena kita sudah dibaptis dan Kristus selalu ada di dalam diri kita. Apalagi kita biasa menerima tubuh dan darah. Yang makan dagingku dan minum darahku, aku tinggal dalam dia. Dan dia tinggal dalam aku. Hari itu aku merasa berdoa tanpa doa. Berjumpa dengan Allah dalam keheningan. Dan itu sangat meresap ke dalam
hati. Oleh karenanya, Santo Ignatius itu mengajarkan kepada kita, ambillah ya Tuhan kemerdekaanku, ingatanku, segala sesuatu itu daripadamu. Ku kembalikan, ku persembahkan kembali kepadamu. Saya punya kebiasaan doa pagi yang singkat. Saya terbiasa bangun sekitar jam 4:30. Lalu mandi air dingin atas nasihat dokter. Karena kulitku kalau mandi air panas itu jadi kering dan gatal. Maka mandi air dingin. Dan doa pagiku biasanya berbunyi demikian. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas istirahat malam tadi yang menyegarkan. Sebagai orang tua, aku tidak bisa tidur terlalu lama, selalu terbangun tengah malam. Tapi cukup sudah untuk memelihara kesehatan. Ku persembahkan kepadamu hidup anugerahmu dan kesehatan yang kau berikan lewat panca inderaku. Aku bisa melihat meskipun tidak terlalu jernih lagi. Aku bisa mendengar sangat jernih. Aku bisa bernapas dengan lega. Aku bisa merasakan kesejukan air pagi yang membersihkan dan menyegarkan. Kemudian memakai baju yang menghangatkan. Aku bersyukur atas tangan dan kaki yang membuat aku bebas untuk bergerak dan melakukan apa yang kubutuhkan. Bapa, ku persembahkan segala yang kualami hari ini, entah berupa doa, pikiran, perkataan, tindakan, maupun suka dukaku hari ini, dalam kesatuan dengan Kristus Putramu yang senantiasa mempersembahkan diri dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatanku hari ini, sehingga aku bisa menjadi saksi kasih-Mu di antara saudara-saudaraku. Para kerabat sadana yang terkasih, saya kira itu saja yang saya bisa sharingkan kepada Anda sekalian kali ini. Yang lain mungkin bisa dibaca dalam teks yang dibagikan, tetapi kebetulan mataku tidak bisa membaca sendiri lagi. Aku ingat yang saya tulis yang penting-penting, dan itulah yang saya sharingkan, saya bagikan kepada para kerabat sadana yang kukasihi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. 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 Demikianlah para kerabat sadana yang terkasih, waktu saya kembalikan kepada host atau kepada pengatur acara. Baik, Romo, terima kasih banyak untuk pengajarannya yang barusan.
ada satu pertanyaan, Mo, tapi saya berikan pengumuman dulu ya, Mo, biar Ya, Romo bisa minum. Oke, baiklah. Teman-teman, materi dan rekaman acara hari ini nanti juga akan di-share di WAG Sadana. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di chat. Saya akan sharingkan rekening persembahan kasih untuk pengembangan Sadana bagi teman-teman yang ingin berbagi untuk memberkati Sadana. Anda bisa kirimkan melalui transfer ke BCA nomor 730-028-5656. Ini adalah rekening untuk keperluan Sadana atas nama Heni Junaini atau Dewi. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mensupport Sadana. Kemudian berikutnya adalah pengumuman mengenai pertemuan Sadana kita next, itu tanggal 27 Mei 2023. Kita ketemu lagi dengan Romo Alex 2 minggu lagi. Ya, begitu pengumumannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima Sekarang kasih. ada satu pertanyaan, Mo. ya. Mau doa seperti yang di LR nomor 234 tadi, yang Romo katakan, ambillah Tuhan kemerdekaanku, kehendakku, kepunyaanku, dan milikku. Itu teman kita bilang, belum mampu dia lakukan, Mo, karena rasanya takut gitu. Bagaimana, Mo? Tolong diberi nasihat supaya mampu berdoa seperti itu dengan tulus. Ya, oke. Doa itu punya dasar yang perlu kita mohon pada Tuhan ialah melepaskan segala kemapanan. Yesus pernah bersabda, jualah segala milikmu dan ikutlah aku. Maka kalau kita mau mendoakan itu merasa takut, kita mungkin punya kelekatan pada sesuatu. Misalnya kemerdekaan. Ku persembahkan pada Tuhan. Siapa mau kehilangan kemerdekaan? Semua orang tidak mau. Semua orang mau merdeka. Ku persembahkan ingatanku. Kalau aku tidak punya ingatan, sakit Alzheimer, siapa mau? Tetapi yang sangat berharga itu justru ku persembahkan kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan menerima, tidak akan merusakkan, melainkan memelihara dengan cara yang lebih baik. Maka doa dari Santo Ignatius dari latihan rohani itu doa sebetulnya mohon hati yang bebas, kebebasan batin. Orang berkata, Yesus bersabda, jualah segala milikmu dan ikutlah aku. Ternyata mengikuti Yesus itu akan mendapat jauh lebih banyak daripada yang kubutuhkan. Maka persembahan itu dari pihakku dengan segala ketulusan. Tetapi kita percaya Allah tidak akan membuat aku tanpa arti. Justru sebaliknya, dengan mempersembahkan kemerdekaan, ingatan, kesehatan, kita akan menjadi lebih baik. Kita akan menjadi lebih dekat dengan Allah. Persembahan itu sebetulnya ada singkatannya, terimalah cinta kasihku, berilah aku cinta kasihmu. Maka kita tidak perlu takut karena memahami secara betul. Jadi mempersembahkan kemerdekaan, ingatan, kesehatan itu tidak akan
menyebabkan kita jadi linglung, kita jadi sakit-sakitan, jadi lumpuh. Tidak, kita akan bersama dengan kuasa Allah melanjutkan kehidupan, tapi dengan hati yang bebas. Semua untuk Allah, semua bersama dengan Allah. Maka kalau ada rasa ragu-ragu dan takut, mohonlah kebebasan batin kepada Allah. Saya kira itu yang bisa saya katakan mengenai doa dari Santo Ignatius itu. Baik Romo, terima kasih banyak. Jelas Mo jawabannya. Teman-teman, file hari ini sudah di-upload di chat oleh Ibu Helen. Silakan bagi yang mau download. Dan hari ini Romo saya lihat pertanyaannya hanya satu Mo, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke, lebih baik ya. Terima kasih banyak Mo untuk pengajaran hari ini. Romo, apakah ada yang masih mau disampaikan sebelum kita akhiri? Mungkin bulan Mei masih satu kali pertemuan. Betul. Saya akan mengisi renungan tentang Maria, karena bulan Mei adalah bulan Maria, bulan untuk Bunda kita yang terkasih. Maka renungan nanti hari Sabtu keempat, ini sekarang Sabtu kedua, hari Sabtu keempat saya mau mengisi dengan renungan tentang Bunda Maria. Salah satu renungan khusus untuk menghormati Bunda kita yang tercinta itu. Oke, itu saja tambahan dari saya. Baik, jadi materi 2 minggu ke depan itu Bunda Maria ya Mo. Saya ingat Romo dulu memang pernah mau menyampaikan tentang Bunda Maria, tapi kita kepotong libur. Jadi materi itu ada di komputerku, tapi belum disampaikan oleh Romo. Oh ya, oke. Baiklah. Terima kasih banyak buat Ibu Alwin, Ibu Helen, Ibu Mena, Ibu Yanti yang membantu hari ini di belakang layar. Terima kasih banyak untuk Romo Alex. Sehat terus ya Mo, supaya 2 minggu lagi kita masih bisa mendengarkan pengajaran Romo terus. Terima kasih juga buat semua teman-teman yang hadir hari ini. Kita akan tutup acara ini sampai di sini. Romo minta tolong berikan doa penutup dan berkat buat kita semua ya Mo. Ya, baik. Ya. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, dalam kuasa dan kasih-Mu, Engkau memberikan putra-Mu sendiri, menunjukkan jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kami percaya pada jalan yang Dia ikuti sendiri, jalan pelayanan, dan akan kebenaran yang Dia wartakan dan Dia hayati ialah cinta kasih dan kehidupan yang kekal yang masih akan kami jumpai pada waktu yang Kau tentukan. Berkatilah para kerabat sadana yang dengan sabar mengembangkan cinta dan pelayanan mengikuti Yesus Putra-Mu dengan cara masing-masing. Kami orang-orang yang lemah tetapi percaya, dikuatkan, digembirakan oleh kuasa dan berkat Allah. Maka semoga berkat Allah turun atas semua kerabat sadana yang terkasih dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. 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 Terima kasih Romo. Terima kasih ya.